udah males, aku mau udah dapet uang dari om-om. Lucky suka makan permen gak, Luk? Suka dong. Kamu berarti tahu bahasa Inggrisnya permen. Candy. Tuh, baru mulai dipencet lampunya tuh. Aduh. Candy ya? Iya, candy. Kamu suka candy bener? Suka dong. Siapa yang Wah, gak suka candy? ada candy yang spesial. Siapa itu? Dinar Candy. Tuh. Hello Candy Boys and Candy Girls ya. Ini ada Dinar Candy di sini, jadi kalian wajib nonton nih. Ya, Candy Boys and Candy Girls. Oh, kalau DJ tuh pakai headphone-nya beda, agak Gimana? kebuka dikit. Oh, fungsinya apa? Saya nggak ngerti. Fungsinya. Jadi bisa dengar suara crowd. Oh, Kamu tahu bener. crowd? Tahu. Apa? Teriakan orang. Bener. Jadi Bener kalau ya? ada masa banyak penonton gitu Iya. kan, dia di atas panggung tuh. Ah. Gini biasanya muter-muter kompor tuh. Iya, gini. Iya. Ngapain itu? Gosok-gosok apa? Iya, gosok-gosok. Piring. gitu ya. Piring udah bersih dilap-lapin terus ya kan. Dia Tapi aku pernah kayak Yudis, kayak misalkan aku dengerin musikan dari sini kenceng banget kan dari headphone. Ternyata suara musiknya tuh nggak keluar. Ya. Kayak asik sendiri aja. Kok orang-orang pada diem. Oh, nggak ada suaranya. waduh. Itu gimana? prank Kok bisa lupa mencet ya? Iya, kan kadang-kadang kita ya ada aja kecelakaannya gitu loh. Oh, bisa gitu ya di panggung? Bisa. Padahal kan itu soundnya keras banget, harusnya kedengeran. Iya, kan kalau headphone DJ tuh kadang-kadang bener-bener nyekap gini banget, kayak nggak kedengeran. Nggak kayak gini emang, sama aja. Hah? Nggak kayak gini. Kayaknya lebih kedap lagi, terus kayak si suaranya itu kan kenceng banget nih di sini. Pasti kita tuh kalau main tuh kenceng banget di sini. Makanya kenapa kita harus diginiin. DJ tuh pura-pura tau gak sih? Kenapa pura-pura? Pura-pura. Dia tuh nge-playnya MP3. Pakai flash disk. Bener. Bener gak? Betul, Tuh kan pakai bener kan? flashdisk. Cuman kalau DJ itu tidak bisa dilihat performance kayak di 5 menit atau 10 menit. Kita harus lihat mereka tuh dari 1 jam performance. Karena Kenapa gitu? misalkan kayak gini nih, kalau 5 menit atau 10 menit itu kayak DJ yang kompetisi, kayak main scratch, Oke. yang Ya. main skill kayak gitu. Iya, Itu lomba-lomba kayak gitu. Kayak lomba, tapi ketika di panggung sesungguhnya scratch atau itu tuh jarang dipakai karena kan bikin penonton pusing. Kalau kebanyakan scratch kayak gitu, jadi kita tuh bener-bener mixingnya harus soft. Kayak misalkan perpindahan lagu nih, dari 2, kalau aku mainnya kayak 2 kencang, 1 nyanyi. Itu tuh tidak bisa semua DJ feel musiknya tuh beda-beda. Ada mungkin yang tiba-tiba awalnya kencang, kesananya pelan. Kalau aku tuh kayak 2 kencang, 1 nyanyi, 2 kencang, 1 nyanyi, kayak gitu-gitu. Itu biar kencang gimana caranya? Digas apa gimana? Beatnya Oh, yang beatnya. upbeat. Kirain Terus diganti kalau 2 tak lebih kencang kali. bisa jadi gitu kalau di motor ya. Iya bener. Jadi misalkan aku naik, orang-orang kayak loncat-loncat 2 lagu, nanti 1 lagunya tiba-tiba semua orang nyanyi kayak Love Bener. Me Kalau Till It 2 Hurts. lagu loncat-loncat, 3 lagu loncat-loncat, 4 lagu loncat-loncat, yang kelima kejang-kejang dia. Kejang-kejang pingsan. Pintar berarti. Itu belajarnya Iya. di mana teh? Ada sekolahnya apa gimana? Kalau belajar DJ aku nggak lama, kayak 6 bulan gitu. Cuman kayak pengetahuan aku itu tuh kayak mainin crowd semuanya itu karena sering perform aja. Udah sering perform jadi tahu feel musiknya itu. Semakin kita banyak perform, semakin tahu cara mainin crowd. Karena kita tuh harus pinter mainin crowd. Jadi pernah sekolah 6 bulan lah belajar. 6 bulan belajar. Setelah itu langsung turun ke lapangan gitu ya. Turun, dan itu dulu masih kuliah, turun ke lapangan cuman dibayar 200.000. Pertama kali tuh kapan tuh? 2011. 2011. Iya. Masih kuliah udah nge-DJ, Udah. perform. Jadi aku tuh waktu itu kuliah, terus kan uang jajan kurang dari orang tua. Jadi aku yang buat sekolah Kok DJ. orang tuanya nggak diajak sini ya? Ya jangan. Orang tuanya terkenal loh. Terkenal. Bener ya, kamu tau gak? Enggak tahu aku. Gak tahu kamu? Nggak tahu. Gak punya TV. Guys, ayahnya Iya. Dinar Candy tuh terkenal ya, sering masuk TV. Dulu, kalau sekarang aku tuh nggak boleh ke TV karena kan ada COVID. Ya kemarin tuh sempat ada beberapa kayak tawaran TV, cuman aku nggak boleh dulu karena kan dia udah tua. Kita kan nggak tahu efek COVID ke masing-masing orang. Ada kan kalau yang Ini udah yang melarang siapa? TV-nya kah? Aku. Oh, Dinarnya yang melarang. Karena kan kalau kita nggak tahu nih, kalau yang orang tua kena COVID ada yang meninggal gitu ya. Maksud itu aku nggak mau dia ke Jakarta. Jakarta tuh maksudnya tuh orang-orang kan yang benar-benar padat penduduk. Ya Mendingan berpergian kampung lah gitu. aja lah gitu. Kampungnya di mana?
Di Cipanas Puncak Bogor, di Bogor. Oh, jadi ayahnya tinggal di situ? Di situ. Nah, jadi dulu Dinar tuh kalau lagi perform, lagi show tuh ayahnya tuh diajak gitu loh. Oh. Itu kalau syuting ya. Diorbitin jadi artis bapak. Tapi kalau nge-DJ enggak, dia pusing nanti. Kan kalau nge-DJ ada cewek-cewek dancer yang pakai Oh, pakaian- bisa pakaian itu. langsung umurnya berkurang jadi muda dia. Jadi muda ya. Iya. Wah, Bapak senang gitu kan. Gitu. Iya, Itu iya, yang iya. di belakang siapa ya? Mana? Yang mana? Ini yang rambut gondrong. Mana? Dia ngeliat apa loh? Mana sih? Emang ada penampakan di sini ya? Sini nggak ada siapa. Gitu. Oh, ini anak Aku. buahnya Kak Yudis. Iya. Ini. Iya. Kamu siapa? Gimana sih kan dia aja tadi? Lucky nih, Lucky. Iya. Dinar belum kenal Lucky. Belum. Loh, kemarin ke Jakarta Iya, ketemu bener. waktu kita ke tema kan ada. Iya, kamu waktu pakai topeng ya? Kok pakai topeng? Enggak, Aku waktu itu di lupa. tema dia yang pegang kameranya. Dinar nggak Oh, lihat. Iya. iya, makanya jadi aku nggak ngeh ya. Iya, ya udah deh enggak apa-apa. Sekarang ngeh. Dia tuh jadi kalau tugasnya kalau aku ngomong, hahaha, dia harus ketawa Iya. gitu. Ada sound efeknya gitu. Ada efek Kamu dibayar ketawa karena dibayar. Iya. ketawa karena dibayar. Gitu-gitu ya. Jadi tadi balik lagi nih, nge-DJ pertama kali 2012, 2011. Iya, 2011 2012. Itu acara apa itu? Acara ini kayak acara temen di klub, kayak temen IO gitu, bikin acara di klub. Dinar aku kasih 200 aja ya gitu, karena kan belum ada sponsor atau apalah. Zaman dulu aku belum ngerti juga kan, belum bener-bener jadi DJ benerannya kayak gitu. Terus aku selain nge-DJ aku ngedance juga di kampus. Dulu ada undangan kayak dance-dance di mall kayak gitu-gitu, acara motor atau acara mobil. Jadi aku tuh udah punya penghasilan tuh dari nge-DJ sama dari ngedance. Oke, Jadi oke. kadang-kadang aku punya uang tambahan buat belanja baju gitu-gitu. Itu alat DJ kan mahal tuh. Belinya gimana pertama kali katanya nggak punya uang? Enggak beli. Jadi kayak aku ke studio DJ belajar. Udah ada. Itu bayarnya murah, paling sejam tuh 60.000 gitu. Waktu perform udah ada di situ. udah ada. Nah, tapi kan aku tahu tuh Dinar udah punya sendiri tuh. Itu kapan belinya? Wow, itu udah lama, kayak udah 4 tahun nge-DJ. Berarti banyak duit. Oh, setelah 4 tahun nge-DJ. 4 tahun nge-DJ enggak Baru kebeli? langsung, karena kan waktu kuliah mah kismin kan kita ya, maksud tuh kayak ya udah duit misalkan punya 1 juta 2 juta udah gede banget gitu dulu. Oke. Jadi bertahap dulu, merintis, akhirnya punya uang baru kebeli mesinnya ya. Iya, Dan sekarang kayak kalau gitu. perform harus bawa mesin sendiri nggak? Enggak, udah disediain. Tuh kan bener kan? Dia cuma bawa flash disk. Iya, benar. Bener. Tapi Iya, tapi iya. kan skillnya tetap biasa di sana. Iya, Karena Itu mau iya. ngapain kan? Itu bisa direkam aja terus tinggal di play aja. Beda, soundnya itu nggak keluar. Apalagi kalau di klub internasional tuh ketahuan kalau kita main yang 1 jam, yang 1 jam mixtape tuh Iya, yang nggak iya, kita ha-ha. mixing langsung, itu soundnya tuh bener-bener mendem. Karena nggak, terus kalau yang kayak Kak Yudis bilang itu MP3 yang di play doang. Heeh. Kalau MP3 yang kita copy paste terus di play, Iya. itu suaranya jelek juga. Jadi kita ada namanya, ada proses Dropbox dulu, kayak menebalkan bassnya gitu-gitu. Jadi kita bener-bener kalau yang bawa flashdisk doang nih, kita bener-bener udah di komputer udah dibener-benerin semua tuh, kayak bassnya harus pas, karena ini misalkan soundnya itu kalau international club tuh miss dikit, wah kita udah pasti kena pecat, kayak nggak diundang lagi. Apalagi kalau residen DJ-nya itu DJ bule. Nah itu udah pasti kita harus perfect gitu. Itu di mana itu? Kalau klub-klub internasional tuh, contohnya di mana? Yang Dinar pernah perform? Ya kalau di Bali dulu Sky Garden. Itu internasional club. International Club, karena dia kan dapat nominasi kalau nggak salah dulu di 59 di dunia, atau kalau nggak salah ya 59, ranking dunia 59. Sky. Sky. Terus apa Terus lagi? aku waktu itu pernah perform di Singapura. Apa namanya? Oh, kalau itu festival. Oh, festival besar Kalau festival tuh kayak di lapangan gitu ya? di lapangan. Oh, iya. Dan itu ada DJ luar. Jadi satu negara satu DJ aja yang memang lagi rame kayak gitu. Mantap. Ini sampai di kalau luar negeri. masuk festival ultra belum pernah. Belum, Nanti karena lah. ada idealisnya. Oh, oke. Kalau malah teman-teman, karena kan aku berangkatnya dari DJ seksi. Jadi kadang-kadang ada part di mana nggak mau, kita maunya prestasi. Sementara aku dapat nominasi 2018, 2017 itu female seksi DJ ranking 1 waktu itu di Asia. Dan waktu itu tuh aku langsung tour ke Arab juga tuh, ke Qatar, Bahrain. Waktu itu aku dimanajerin dari manajer Amsterdam. Jadi aku tuh kayak banyak koneksi di hampir beberapa negara tuh, punya koneksi kayak teman-teman DJ yang aku produce musik juga. Cuman tidak langsung, misalkan
Karena ada apa ya, female DJ sama DJ cowok tuh kita ada garis lainnya, kita kadang-kadang beda nominasinya juga. Kayak cowok, kayak top 100 DJ yang ranking tuh cowok-cowok semua kebanyakan. Kenapa gitu? Nggak tahu, karena marketnya beda. Kayak misalkan nih kalau di Asia yang ranking 1 misalkan DJ Soda terus Nah iya gitu-gitu. benar. Iya. Nah itu tuh aku pernah di ranking 9 yang musik ya, musiknya ranking 16 kayak gitu-gitu. Tapi nggak pernah yang 50 ke bawah, nggak pernah. Aku selalu lumayan tinggi. Dan gitu. sekarang jumlah DJ di Indonesia banyak banget ya? Banyak banget, tapi kalau yang setahu aku, kalau yang DJ yang seksi, yang viral, paling setahun 2 tahun hilang, nanti ganti lagi yang baru. Kalau aku sih udah 7 mau 8 tahun. Nah kan Dinar tetap sendiri stabil. tadi bilang Dinar berangkat dari DJ seksi, berarti Iya DJ seksi. ada resiko akan hilang dong. Itu kan udah dicoba waktu 2018-2019 malah Dinar ketutup. Karena kan udah dapet nominasi, udah banyak masanya. Jadi tidak harus terlalu terbuka seksinya, tapi tetap ya udah pakai baju aja gitu, ngetat paling gitu. Jadi namanya tetap bisa naik ya? Tetap. Karena Oke. kan waktu itu aku produce musik juga. Di Amsterdam aku produce musik, di Amerika produce musik. Waktu di Amerika aku ada problem karena aku kayak sempet deket sama yang punya label. Kan? Lagu aku naik terus di take down nama akunya, tapi lagunya tetap ada di Beatport, di Spotify itu ada, tapi nggak ada nama akunya. Apa Gara-gara nggak clash. sayang tuh di take down? Nah makanya aku dari situ aku tuh jadi kayak suka ikutan komedi ke TV. Ya aku tuh kayak kecewa. Karena aku kan berjuang buat keluar negeri, buat punya koneksi itu nggak gampang. Cuman pas di situ ya ada kecelakaan. Tapi di situ sih harusnya aku survive ya. Cuman aku kayak ya udah deh, aku mau nyoba yang lain nih, kayak ikutan komedi di TV. Terus pas aku jadi DJ sih maksudnya tuh ya sangat dihargain di kalangan musisi. Tapi ketika kita masuk ke dunia TV, kita harus pakaian harus lebih tertutup dan semuanya kayak gitu. Nah itu lebih ibu-ibu jadi lebih tahu aku gitu. Kalau dulu tuh ibu-ibu nggak tahu siapa sih Dinar. Tapi Dinar lebih seneng mana? Nge-DJ atau variety show kayak di TV, komedi dan lain-lain? Semuanya. Nggak boleh, pilih satu. Kalau Lebih- ranking satunya aku mau DJ. Tetap mau DJ? Ya, kedua komedi. Padahal kamu cocok ngelawak loh. Iya, ngelawak Lucu, ya. Dinar lucu. Iya Bener nggak? aku sering nonton. Iya, Lucu iya, Dinar gitu. ini. Tuh ada nama ayahnya Acep. Iya. Aku nggak pernah lihat loh. Gak pernah kamu lihat? Nggak pernah. Aduh. Berarti anak YouTube banget. Acep, sering Anak banget di YouTube. TV-TV tuh ya. Dulu guys. Dinar Candy, wah. Ini ada nih. Nih, Dinar, coba baca tuh. Loh. Dinar Candy pernah menjual dalemannya dalam waktu 24 jam yang dibeli oleh stunt rider bernama Bobby Tria Sanjaya. Nah, berapa harganya itu? 50 juta. Beneran Buset. itu? Beneran. Bohong. Beneran. Settingan kali. Enggak. Jadi itu masih ada penawar 4 lagi dari Malaysia, 1 Kalimantan, ada 4 lagi yang nawar. Itu dia transfer Transfer 50 juta. 50 juta. Untuk apa dia transfer? Enggak tahu. Dia Aku ngefans karena kah atau gimana? awalnya katanya ngefans. Kan aku nggak tahu juga ya waktu itu, ya udahlah jual aja 1. Aku mau lihat nih efeknya, ternyata jadi rame dan Kalau kayak gitu bisa bohong dong. Aku sekarang kalau sebagai Dinar Candy, aku stok aja, tinggal beli di department store banyak. Terus dijualin aja 50 juta. gimana tuh? Oh kalau aku bikin produksi kancut. Iya, misalkan. Nah terus kan aku di situ juga Kak Yudis nggak lanjutin karena di situ aku nggak tahu ya dampak efeknya yang nggak anfaedah juga sih sebenarnya gitu. Maksudnya tuh nggak bermanfaat juga. Tapi sekarang datang pakai BH. Pakai lengkap. Soalnya yang di podcast sebelah kemarin nggak pakai Iya, benar. nggak pakai BH. 30 juta, berapa Iya. juta view-nya itu? Nggak taau tuh. Banyak banget, puluhan 22 Gede. juta. Iya. Belasan juta pokoknya lebih Iya. dah, makanya banyak banget. Diundang lagi ya kan? Nggak pakai CD katanya. Bener nggak sih itu? Iya benar. Jadi aku tuh kadang-kadang ada datang errornya gitu loh. Datang errornya tuh Kayak gimana? PD-nya tuh tinggi banget. Oh, oke. Kayak apa ya? Aku tuh kadang-kadang nih PD-nya tuh tinggi banget, tiba-tiba kemana-mana kayak ya udah pakai baju mini doang, pede aja. Tapi kadang-kadang malu. Ada si PD-nya tuh udah habis banget, tiba-tiba malu kayak. Obatnya habis kali. Enggak juga, nggak minum obat. Tuh. Narkoba kali gua. Nanti judulnya gitu aja. Dinar Candy pakai BH. Iya, gitu. iya. Iya. Bener. Oh, biar gini pakai BH sekarang. Iya pakai BH. Aduh, Tuh. iya. Ya, jadi yang beli itu YouTuber juga ya, Bobby itu kan. YouTuber ternyata dia. Iya, YouTuber dia hobinya gini, apa namanya? Stuntman. Ngangkat-ngangkat Iya, motor iya. gitu.
Iya tuh. stuntman. Stuntman ya. Dinar Candy lahir di keluarga yang kental dengan ilmu agama. agamanya. Betul sekali. Terus Kental banget ini agamanya. pernah mengenyam pendidikan di pesantren, bener nih? Pernah 2 minggu doang. Hah? 2 minggu doang Gak usah tuh gimana? dicatat itu. Kenapa ditulis di situ cuma 2 minggu? Belum Itu kelar makanya rasaan. aku bingung deh di media tuh, kayak makanya kalau anak-anak keluaran pesantren tuh jadinya itu jadi apa, jadi nakal banget Nakal gitu, gitu kayak Nikita Mirzani kan, mereka dia kan dari pesantren juga, terus Bukan aku yang bilang ya, Sebenarnya- Dinar yang bilang nih, ini iya kita. aku. Nah sebenarnya bukan gitu, mungkin dulunya kayak aku kan nggak lama itu, kayak nggak cocok di pesantren, ya udah keluar. Kalau mungkin kayak kenapa aku jadi, mungkin ada penekanan atau pengekangan dari keluarga atau dari lingkungan sebelumnya, kayak terus penasaran dari ke dunia luar, makanya mungkin jadi Dinar Candy yang sekarang. Tapi kalau udah lama-lama kayak nakal terus, lama-lama introspeksi diri, kayak oh kayaknya aku too Bener, much deh bener. gitu. Bener. Kayak aku dulu ngeprank lama-lama introspeksi, ya ngapain sih ngeprank gitu. Udah males gitu. Ngebohongin orang gitu ya. Iya. Balik lagi ngomongin DJ ya. Apa Iya. Dinar kan ngetop tuh kayak ada chart rankingnya gitu kan. Aha. Sama DJ lain tuh terutama yang di Indonesia baik Iya. ya atau ada yang selek juga? Kan kalau YouTubers tuh kayak kita nih, kayak Yudis. Kalau di YouTubers itu kayak kita saling collab. Ada yang collab tapi YouTube tuh ada geng-gengnya loh sebenarnya. Oh gitu. Aku nggak tahu sih, kalau setahu aku semuanya nice. Orang-orang YouTube tuh kayak kita bisa collab aja gitu. Oke. Oke, let's go gitu. Kalau Kalau DJ? DJ tuh enggak. Jadi bukan geng-gengan sekumpulan, enggak. Malahan perorangan tuh udah geng-gengan. Udah kayak gue nggak mau genrenya gitu. Jadi deh. kompetisi dong. Oh, iya pasti. Dan sangat banyak dong karena DJ-nya kan banyak banget. Banyak. Kayaknya tuh kelihatan dari harga juga, siapa yang mahal gitu. Nah kalau DJ yang main-main di klub itu paling murah berapa teh? Ini meja sampai didorong loh sama Dinar Candy. Kalau yang paling murah berapaan kalau di klub-klub gitu? Iya, kebetulan aku kan kemarin undang-undang DJ juga tuh Kak Yudis, aku interview juga. Ada mereka tuh yang seksi nih, padahal seksi banget, Seksi. udah kelihatan. Heeh. Ininya. Kelihatan ya? Iya. Itu dia ada yang bayar 1,5. 1,5 mainnya berapa jam? Sejam. 1 jam. Karena kan setnya DJ itu biasanya kalau di klub 1 jam sampai 1 jam 30 menit aja. Oh tapi kalau resident lama dia berjam-jam? Ya kan itu dia residen yang bertanggung jawab di situ. Dia kan kayak diundang guest star. Ada mungkin kalau residen tuh kayak dibayar per bulan. Nah ibarat Kayak kata kerja. gini, misalkan kita ke Sky ya, terus kita masuk ke Sky itu jam 11 sudah nyala nih musik kan, kan tutupnya jam 3 jam 4 pagi, berarti kan berjam-jam, Yang gantian. gantian. Gantian itu residennya tuh nggak satu, kayak misalnya ada 4, 5. Jadi 1,5 jam, 1,5 jam paling lama. ya 1 jam 1,5 jam Iya. itu 1,5 juta Iya. yang murah. Yang Kalau murah. yang mahal, Wah. yang Indonesia, Indonesia. ya, yang Dinar tahu harganya mahal-mahal berapa? Gak usah sebut nama, gak usah sebut nama. Setahu aku sih sejauh ini kayaknya belum ada yang ngarahin rekodnya aku. Wow, mau berarti- pamer apa sombong ini? Enggak, tapi aku nggak tahu ya. Karena aku lewat IO to IO. Heeh. Karena aku tuh kayak manajemen belakang juga, aku kayak harus tahu. Aku nggak mau dibohongin Ganti sama orang. judulnya tolong lo. DJ termahal gitu. Iya benar. Ya jangan nanti yang lainnya, kan Dinar nggak ada di festival ini, festival itu. Aduh. Tapi aku di negara lain di budgetinnya tinggi. Itu serius, kemarin festival Singapura itu aku dibayar 12.000 USD Singapura. USD dolar Singapura. Coba hitung lo. Berarti 120 120 ya kalau dia 10.000. Kalau di Indo itu tuh 1 jam ya? 1 jam. Hmm. Kalau di Indo sih kalau festival tuh 40 sama 60. Itu Tapi bukan festival yang kayak ultra gitu-gitu Iya, ya, iya. bukan. Di Indonesia juga ada festivalnya. Kayak DWP gitu bukan? Oh, Bukan. tidak. Kalau DWP itu dia bener-bener nge-branding image-nya mungkin yang bener-bener musisi dan yang bagus, yang tidak jual sensasi. Jadi aku tuh termasuk DJ yang sensasional. Jadi susah kalau buat, mungkin aku harus bikin dulu musik dilempar, kalau aku kan masih Asia, mungkin aku lempar ke Europe, mungkin bisa ada kemungkinan masuk di branding itu. Cuman aku belum masuk. Kayak aku tuh mungkin kayak genrenya tuh kayak Brazilian gitu-gitu. Jadi agak nakalnya tuh kurang kekontrol waktu itu. Cuman nggak tahu ya ke depannya, sekarang mungkin aku produksi musik terus aku lebih baik lagi, mungkin bisa. Ya ada terus peluang kayak gitu. Ya tergantung kita brandingnya ke arah mana. Cuman Ya, kalau oke, aku tuh oke. memang suka, ya udahlah gue perwakilan yang nakal gitu. Oke. Yang seneng aja gitu, nggak tahu. Dinar tadi bilang mulai berapa tadi sekitar 60, 40, 60 sampai 120 ya. Iya. Kalau DJ lain nggak sampai segitu angkanya? Aku tahu sih budgetnya. Ada aku yang kemarin kayak, yang aku tahu ya kayak 25, ada segituan sih.
Meskipun udah artis gitu. DJ yang artis. Heeh. Siapa? Nih coba aku ketik ya. Coba. Ntar aku sebutin gak enak nih. Iya, DJ yang artis dah. Nih, coba. Misalkan ini apa harganya nggak tembus, misalkan kayak gini nih. Ini artis nih. Ya. Nah, ini. Ini Oh, berapaan ini? biasanya kalau cowok tidak Nih. setinggi cewek. Oh, Oke, cowok oke, lebih oke. murah. Iya, Ah, biasanya. udah jangan jadi DJ lu. Murah kalau Iya. cowok katanya. Kenapa kalau, gitu? Kalau Kenapa? DJ cowok nih kalau setahu aku 15 sampai 20 lah, 15 kebanyakan. Iya, ini kayak gini Yang artis aku tahu tetap market. segitu harganya. Iya. Tahu, aku marketnya tahu. Oh, jadi makanya oleh sebab itulah kenapa banyak DJ itu sekarang perempuan dan seksi-seksi ya. Betul. Karena Iya, iya. harganya lebih tinggi. Nah, karena tuh tamunya juga cowok-cowok kebanyakan yang buka bener. botol. Heeh. Karena kan itu harus si klub juga kan butuh pemasukan yang buka Betul. botol, bukan hanya kayak ya udah bayar tiket doang. Bayar tiket paling kan cepet-cepet lah 100 Heeh, ribuan. iya. Tapi kan kalau buka botol tuh mereka bisa 4, 10 atau Langsung 20 jutaan. juta gitu. Apalagi sofa. Iya gitu. Jadi kebanyakan marketnya sih biasanya kalau klub ke cewek. Cuman kalau festival biasanya ke cowok. Tapi yang harus benar-benar punya musik dan berprestasi gitu. Benar, Gitu. benar. Teteh boleh ini nggak? Apa? Berdiri Buka sebentar. baju. Bukan. Oh, Itu kenapa belum dikancing itu? oh iya lupa ya. Gue bingung gue. Gendut kayak Yudis jadi merar. Dari sini kelihatan perutnya tadi. Iya. Ya udahlah. Lanjut lagi. Tadi udah ya itu pesantren. Nah, Dinar mengawali karir sebagai seorang penyanyi dangdut. Iya, dulu sempet kan dari kuliah. Aku udah jadi DJ tuh. Ada salah satu band ngajak aku ke Jakarta buat jadi penyanyi dangdut. Bandnya dari Jogja. Enggak. Dari mana? Dari Jakarta. Ngajak kamu nyanyi. Nyanyi dangdut. Terus karyanya mana tuh lagunya? Ada. Kalau di karaoke keluarga ketik nama Dinar Kendi ada penyanyi dangdut. Oh gitu ya? Iya, karaoke keluarga gitu. Coba ya. Aku mah taunya kamu yang ini yang mobilnya emas itu sama Oman. Oh, itu mah kalau udah kesini. Itu dulu diproduserin nyanyi dangdut. Cuman karena kan suaranya pals ya kan, ya nggak sukses lah di nyanyi dangdut gitu. Ya Iya, nggak iya, gampang lah pokoknya. Buat punya misalkan terserah lu mau profesinya apa, tapi buat dapet penghasilan yang settle itu susah. Benar. Kayak aku kan kayak DJ aku jalanin dulu, ngedance pernah jadi ngedance aku jalanin, nyanyi aku masuk, syuting aku masuk. Tapi nih yang mengkerucut nanti tuh, oh ternyata DJ nih kayaknya potensinya lebih besar dan banyak jobnya. Ya udah aku ke DJ, dapat uang. Nah dari situ aku kayak rada bosan, ya udah aku terima syuting, terima yang lainnya. Tapi bayarannya kan kalau udah punya nama syuting kan pasti bayarnya gede juga. Oke. Jadi benar itu strategi yang banyak orang lakukan sebenarnya. Ternyata teknik itu Iya, nggak cuman orang awam. Teman-teman aku bos-bos, pengusaha Pengusaha. sama juga. Sama ya. Jadi kita coba ini. Iya. Nanti yang mana yang bagus itu yang difokusin. Iya, jangan pernah kayak pesimis, jangan. Bener. Karena kalau pesimis, cewek itu rentan banget. Widih. Apalagi Jakarta, bahaya Widih, sekali. dalam. Kalau tidak jadi ani-ani, jual diri. Tapi kan kalau ngomongin jual diri ya, Iya. di luar tuh banyak loh gosip-gosip katanya DJ tuh suka gitu. Iya betul. Gimana itu teh? Misalkan dia tuh karena penawar aku tuh lumayan ada juga. Aku tuh Oh, pernah Dinar ditawar. Oh, Aku- judulnya ganti lagi loh. Oh, Dinar ada ditawar. berapa? 3 apa 4? 3 lagi. Iya, aku pernah di blacklist 5 klub di Indonesia, ada di beberapa kota. Karena ownernya mau sama aku. Bukan masalah cantik atau seksi ya, karena cantik sama seksi banyak. Tapi masalah penasaran. Ini cewek tuh yang lain juga nih yang cantik sama seksi, yang ini nih bisa dipakai sama aku. Yuk coba tawarin Dinar, ternyata aku tidak bisa. Abis itu di blacklist dari klub ini. Klub selanjutnya seperti itu. Pokoknya 5 klub itu tidak pernah ngundang aku. Terus tiba-tiba nama aku meledak kan. Tiba-tiba mereka ngundang aku tapi dengan cara profesional lewat sponsorship. Kayak misalnya nih rokok ini mau sponsori Dinar buat main di klubnya. Ya udah yang bayar rokoknya, dia cuman ya udah silahkan Dinar main, cuman ya dia nggak mau ketemu atau gimana. Kan biasanya kalau ownernya tuh kayak ayo silakan Dinar makan atau gimana kayak gitu, itu tidak gitu. Ini tolong siapin makanan dulu. Dia bilangnya minta makan ya. Nah itu Udah kode ya. kode dari Kode. tadi. Iya. Tadi Dinar udah bilang juga sebelumnya suka bakso sama Bakso. mie. Heeh. Tolong dibelikan. Mie ayam. Tuh mie ayam. Mie Ada yang enak di ayam. sini dekat. Enak. Nanti dibeliin. Tanya istriku tahu tuh yang enak. Baiklah kalau Tuh. gitu kayu Iya, deh. jadi tapi bener loh, aku punya teman DJ lain nih. Aku nggak mau sebutin namanya. Perempuan. Ya. Dia gitu juga bilang sama. Dia ke klub terus nanti ada tamu tapi dia bilang bukan ownernya. Oh iya tamu ada. Tiba-tiba gini dia.
habis perform sini ya 30 juta katanya gitu. Iya. Bener gitu ya? Betul sekali. Ya namanya dunia malam pasti tidak jauh dari itu. Cuman ya kamu maunya kemana gitu. Tapi kalau setahu aku sih kalau cewek yang sudah jualan seperti itu hokinya hilang. Hokinya hilang. Hokinya hilang, lu mau seberat apapun lu mau berkarir kayaknya tuh hokinya tuh hilang aja karena beberapa kejadian. Ada kan teman arisan, aku kan ada kayak sosialnya gitu, ada masuk teman arisan atau geng apa gitu. Mereka itu bener-bener simpenan om-om yang udah uzur kayak 60 tahun. Dia pengen banget jadi artis, dia udah bayar berapa ratus juta buat settingan tidak pernah naik karena memang kalau yang kayak gitu dia udah dapat uang instan jadi kerja kerasnya jadi kurang. Karena kayak misalkan gini, gue pengen jadi artis tapi dia tidak melakukan apa-apa. Betul. Kayak gitu, walaupun dia cantik, seksi, tidak bisa dilihat dari foto doang karena harus dari segi kamu cara kamu ngomong. Bener. Atau kalau enggak kamu harus bisa nyanyi atau ya udah bisa nge-DJ deh atau acting gitu, harus salah satunya karena kalau kita lihat acting mah gampang tapi setelah aku terjun ke dunia acting juga susah juga ya, Susah. harus diperdalami kayak gitu. Bener. Jadi harus pilih salah satunya kalau memang kamu mau punya penghasilan dari hasil keringat kamu itu beda dari uang hasil dari jual diri atau om-om karena itu menurut aku easy money, uang instan kalau menurut aku. Jadi tidak ngasah kita tuh buat ayo bikin uang, kerja. Bener. Nah cara itu udah males, aku mau udah dapat uang dari om-om. Bener. Ya itu kan nanti yang dia dapat uangnya aja Gitu. tapi sebagai individu tidak bertumbuh. Iya. Tidak betul. bertumbuh, Bener. betul. Apalagi kalau om-omnya mati kan gimana kasihannya. Ya dia cari om lagi yang baru. Ya itu kalau udah laku, kalau udah lepet pasti si om-om mau yang masih segar. Bener. Iya. Itulah gunanya kita harus skill apa kek yang kita punya dikeluarin mumpung masih muda gitu. Tuh ya guys, jadi cari skill nih kata Dinar kalau mau belajar sesuatu kayak Iya. DJ lah, nyanyi lah atau apa gitu ya. Enak loh acting. kalau udah punya penghasilan sendiri nih cewek. Kamu mau pilih cowok kayak gimana? Pacaran tidak pacaran tidak harus dengan om-om yang jelek gitu loh. Jadi kita bisa milih Tidak artinya- yang mana gitu. Pada mau kok kalau udah punya uang. Bisa milih cowok yang ganteng Bisa. tapi miskin dia. Iya bisa. Nggak apa-apa. Jajanin. Woi. Yang penting kan senang. Aduh. Tante senang. Nah ini kebalik ini. Ini bukan om-om, tante Tante senang. nih. Iya tante, tapi kan belum tante-tante banget Iya. Dinar. Iya. Dinar sekarang gak punya pacar? Random lah. Kan yang penting senang. Tuh. Ada pernah sekali waktu itu dipanggil yang di TikTok itu Di mana? yang gendut itu loh, yang Wow, yang gendut lagi. Yang yang mana? cowok yang gendut yang bilang kalau lu cinta lu tulus, lu pacarin gue sekarang. Wah, siapa itu? Itu udah dipanggil belum? Oh belum. Oh, belum. Karena kan kemarin kegiatannya tiap hari. Dia sih udah kayak kapan dong aku dipanggil. Jadi aku tuh kayak dis ada beberapa cowok yang insecure, yang gendut. Ya Iya, kalau bener. menurut ini mah di foto tuh kayak ya nggak good looking. Mereka itu kayak suka ngeluh. Mana coba katanya cewek nggak perlu dari tampang gini. Bener. Gitu kan? Bener. Oh itu. Pacarin Iya, gue. Aku tahu itu. Aku tahu, Ya kan? aku tahu. Pacarin gue sekarang anjing Iya. gitu Dia kan. Dia viral tuh loh. Iya. Terus, Iya, terus, ya terus. udah aku posting cariin cowok ini aku pacarin gitu. Terus? Aku suka ngasih kesempatan sebenarnya sama cowok-cowok yang Itu ketemu jalan. gak tapi si yang itu? Belum, mau ini. Tolong ya, itu sempat viral kemarin rame di TikTok ya, dicari guys. Itu aku lagi si Ajay asisten aku lagi minta nama dia buat diterbangin ke Jakarta. Aku pengen ketemu langsung. Maksudnya kayak dikasih kesempatan biar itu nggak insecure, kayak biar dia tuh pede jadi cowok tuh gitu. Nah, nanti Banyak kamu kok aku dibilang mainin dia ntar. mainin apanya? Kayak ngasih kesempatan tapi PHP terus pulangin lagi ntar. Oh maksud tuh harus dinikahin gitu. Enggak, ya pacaran bener lah at least. Iya sok pacaran bener. Tuh. Tapi harus apa ya namanya itu ya jalan dulu, ngobrol dulu kayak gitu-gitu dibikin pede gitu si cowok itu. Kemarin juga aku lihat dia nyari ini ya, cowok-cowok bayaran gitu jadi pacar bayaran banyak banget. Ada yang beberapa orang aku lihat di IG. Oh itu banyak. Tuh. Tapi kalau pacar idamanmu tuh yang bener apa sih? Idamannya seperti apa? Bertanggung jawab lah. Enggak, orangnya fisik dulu. Itu udah tidak memandang fisik. Dulu aku ngejar yang pengen ganteng perfect dulu. Enggak suka apa? Ini juga Sunda atau bule atau apa? Enggak lokal. Harus lokal. Lokal. Bule udahlah, Pernah tapi sama bule. gak enak. Tuh, nggak enak guys. Gak enak, beda kultur semuanya pokoknya. Beda. Jadi Kayak yang lokal. cepet berantem. Dengan yang lokal. Yang lokal Lebih ya. romantis, lebih kena ke hatinya. Sekarang belum ada lagi.
Ya kalau yang seliweran maksudnya kayak deket chat ada, cuman kalau yang dijadiin jadi belum. Suka yang gemuk tapi atau yang six pack? Gemuk. Yang gemuk. Six pack kebanyakan gay. Kemarin ada tuh yang di TikTok kamu yang 2 orang. Nah itu Itu udah gua bayar malah. six pack itu. Iya, tapi kayaknya dia nggak nafsu sama cewek. Pusing gua dah. Nah gitu, jangan ketipu sama penampilan ya guys. Waduh, ganteng, wih. Kalau aku udah lihat cowok ganteng, wah ganteng banget. Aduh, semoga tidak homo. Gitu, aku langsung doa. Beneran, kayak gitu faktanya. Apalagi ya di kota-kota besar. Suka sedih. Tuh ya guys ya. Katanya Dinar tuh, bukan kataku, yang ganteng-ganteng itu kadang-kadang suka sama sesama jenis kan. Karena kan dia ngapain juga ngerawat diri tiba-tiba giginya di veneer cowok ya kan, putih giginya, Loh, gigi kelinci. Deddy Corbuzier di veneer. Ah iya ya. Oh, mampus. Tuh. Enggak kan, kalau Om Deddy kan maksud itu udah tambah umur kan, mungkin lebih Tuh, perfect jadi buat apa hubungannya? penampilan. Tuh ngeles dia Om, tuh ngeles. Om bukan ke Om Deddy ya. Om Deddy mah mantap dah. Om Deddy veneer. Banyak yang veneer. Ivan Gunawan veneer. Ya kalau itu mah. Kalau ya maksud buat penampilan, cuman kan kalau cowok skincarean, lipstikan, kayak pakai lip serum. Itu kayaknya ih kok terlalu gini gitu. Kayak ngerawat diri banget buat apa gitu. Ya kayak Kak Yudis lah kalau yang laki tuh, laki-laki, ya kan laki. Gini kayak ayo udah santai aja. Ini mah aku pernah ya, ini cowok pernah ngedeketin aku. Terus ya deket, terus aku coba nih soalnya ganteng, bodinya perfect. Gua ajak jalan deh ke Bali. Aku pengen tahu nih karakter kalau diajak traveling nih ketahuan orang, tapi ya maksudnya jangan ngapa-ngapain, ya udah kenalan doang. Bisa gitu ya? Ke Bali nggak ngapa-ngapain? Bisa, aku bisa. Diem doang, pulang Bisa. lagi. Aku seminggu di Bali, yang aku tuh bener-bener ke pantai refreshing, nggak ada cowok sama sekali. Temen aku yang cewek-cewek nggak bisa, dia main Tinder lah apalah, pada main, pada maksud tuh kayak nyari datingan. Kalau aku ya udah aku mau liburan gitu, jadi tidak bisa dilihat sih kayaknya Dinar tuh nakal, tapi ya kalau masalah kayak gitu sih nggak terlalu gimana udah biasa aja gitu, nggak terlalu pengen, nggak hornian gitu. Ini channel apa sih? Ini takut yang nonton ini lagi nih Kak Yudis. Aduh. Nggak apa-apa, di sini bebas mau ngapain aja boleh. Ini kan main media kan? Tempat main di sini. Ya kan ini open minded kan? Open minded. Ya. Oh, yang nonton 21++. 18++ ini. 18++. Lanjut lagi, jadi sukanya gendut. Iya. Duit Yang agak acak-acakan dikit. miskin nggak apa-apa. Nah, ya yang minimal dia ada kerjaan lah. Oh, berarti bisa. UMR Bisa. bisa lah. Tuh ya guys, jadi peluang terbuka buat teman-teman semua ya. Yang berharap silahkan ya, UMR cukup katanya. Cukup, terus kayak gentleman, Dinar kita makan yuk, tapi misalkan di warteg aja, ya udah yuk gitu. Wah, ini Itu cowok banget loh. ini cewek yang bagus ini. Harus kayak gitu. Langka. Karena gini ya, kalau misalkan nih kebanyakan cewek di kita tuh, gue mau ya cowok gue mapan kayak gitu, mau sampai kapan pemikiran itu terus kayak gitu. Sebenarnya kalau cowok tuh ketika si cowoknya bisa bekerja, terus aku bisa bekerja, kedua-duanya bisa bekerja, disatuin itu bakal lebih jalan. Bener, Lebih ini jalan. bagus. Ya, Masuk. Bagus, kamu pinter kamu Nah, ya. kalau si cowoknya udah mapan duluan, lu bakal diduain, ditigain. Cowok tuh pinter selingkuh, apalagi yang kaya ya, yang kaya banget nih, dia nggak kelihatan selingkuhnya. Serem itu. Bisa gitu ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, dia pinter banget. Udah pokoknya itu pengalaman percintaan aku kayak yang kayak gini, oke. Pernah kayak misalkan ternyata dia udah punya cewek, pura-pura "Ya, aku single Dinar." Udah sebulan jalan ketahuan punya cewek gitu-gitu. Oh, ya. Jadi lebih baik yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, Tapi yang ketahuan penting mau semuanya. kerja, setelah mau kerja nanti barengan, kerja bareng kalau perlu ya. Iya, saling melengkapi, support ya. saling support Tuh, gitu. itu bener tuh, itu bener. Iya. Ini buat perempuan-perempuan lain mungkin ya, yang nggak kerja terutamanya, sebaiknya cewek tuh tetap punya income. Betul. Ketika kamu ditinggalin, ya udah aku cari lagi. Hai. Gitu. Kemarin juga ramai tuh, Hotman Paris lagi ngurus satu perempuan kayak gitu juga. Udah dicerai tiba-tiba kayak nggak dapet apa-apa gitu, kasihan. Oh, kasihan sih kalau itu. Tuh dia. Apalagi kalau udah punya anak sih kasihan. Dinar belum punya anak ya? Nah, itu aku mau punya anak tapi belum pengen nikah. Gimana caranya itu? Gimana? Ngambil Gini, dong. Adopsi Bikin aja ya. dari Bisa nggak tepung. sih kalau di Indonesia?
Bisa. 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 Bisa, bisa. Bisa. Tapi gimana ya itu ya? Bisa dapat surat akte kelahiran. Wah, nggak ngerti deh. Aku belum pernah ini. Kak Yudis belum pernah hamilin anak orang kan ya? Belum pernah adopsi juga. Istriku belum hamil. Coba itu boleh digeser lagi. Ini makin dewasa nih ngelantur deh. Yang tadi belum tuh. Apa tadi? Nah, Tadi apa sampai itu? mana? Droid di Malaysia itu apa itu? Oh, EDM Droid. Nah, ini yang bawahnya Iya, iya. bagus. Ini biar Lucky yang baca. Silakan, Luk. Silakan. Dinar sempat melakukan implan payudara dan menghabiskan uang sebanyak 70 juta. Betul Bener. sekali. Di ma- 80-an. Di mana itu? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Iya, ini masih nempel implannya. Terus nggak ada bekasnya gitu? Kayak kan bukan dijahit ya kalau sekarang tuh ada cara baru kayak di apa ya namanya tuh, bukan di plester juga. Nggak tahu ya, pokoknya itu tuh nggak ada bekas jahitan, kayak lama-lama tuh samar, semakin tahun semakin samar, hilang gitu. Itu milih ukurannya. Karena itu aku kan masih kecil, jadi itu tergantung fleksibel ini apa kulit kita. Kalau kita masih kecil itu tidak boleh yang gede banget karena nantinya tuh si kulit itu pecah, stretch mark. Apanya yang masih kecil? Kayak ini nih kan, kalau kita masih muda nih, ini kan masih kenceng, dia tidak bisa masuk implan yang gede. Nggak bisa. Karena kalau dimasukin implan yang gede, kulitnya pecah kayak stretch mark gitu. Hah? Jadi aku kecil sebenarnya, kayak Tapi berapa kok cc gede? doang. Katanya kecil. Ya Kak Yudis mah gini aja deh, pantat aku nih masih asli, tapi kan gede juga. Heeh. Karena aku tuh yang pendek bantet gitu ceweknya. Jadi ya sebenarnya ngisi adaan gitu. Cuman karena pergaulan ketemunya sama cewek-cewek yang operasi, kayaknya pengen gitu. Jadi ya udah gitu, pergaulannya salah. Sebenarnya implan gak implan juga nggak masalah gitu. Karena di implan, wah ini bakal memprospek kerjaan aku lebih bagus, enggak juga. Itu tergantung kamunya mau kerja nggak. Kalau kamu aku udah cantik Barbie, wah udah ini gede, tapi kalau malas-malasan tetap aja miskin Bener. gitu. Setuju. Kalau Iya. itu benar. Mindset Oh, ini di fotonya yang waktu lama ya? Dulu Iya. ya? Oh iya, itu kempes ya, Wak? Itu kapan itu? Itu tahun berapa itu? Itu tahun berapa? Oh, ini pas jadi penyanyi dangdut pertama dari kuliah gitu. Ih, beda banget ya. Iya. Enggak, ini bajunya ngepres. Ini lu sampai muka juga beda. Iya, beda loh. Ya itu kan gila, ini berapa tahun? 7 tahun yang lalu ini. 7 tahun. Yang cabe-cabean di apa namanya tuh, kuliahan pakai motor, tangannya hitam segini. Iya, iya. Lu tau nggak yang tangan hitam segini, ininya putih. Iya, terus jaketnya dibalik gitu ya. Anak kuliahan kan Aduh. gitu. Coba Iya. digeser lagi. Nah, masih banyak ternyata teh. Wah, banyak sekali. Nggak pulang-pulang Iya, lo iya, ntar iya, tuh. iya. Apa tuh? Dinar mengaku menjual daleman. Tadi udah karena corona. Selama covid nggak ada perform ya? Nggak ada. Sama sekali. Sama awal-awal doang tuh. Awal-awal tuh kan covid dari Februari tahun 2020 tuh. Masih perform. Enggak, udah cancel kan. Semua itu tuh ada beberapa banner yang sudah naik di beberapa kota. Tiba-tiba tas Indonesia lockdown. Nah, itu dari Februari sampai sekarang belum ada perform. Ya ada kayak gathering gitu sama nge-DJ di aplikasi. Oke. Ada aplikasi waktu itu kayak launching aplikasi tapi performnya digital gitu-gitu. Pernah beberapa Nggak ada kali. crowdnya ya? Nggak ada. Luar Ya yang biasa lihat Anda. ini doang. Yang lihat kamera doang dia gini sendiri. Iya, gitu sih pernah. Ya ada aja lah. Kalau kesini tuh udah banyak kerjaan. Kalau awal-awal pandemik 1 bulan sampai 6 bulan tuh susah banget kerjaan. 6 bulan kesini semua orang kayak udah kita kerja aja. Semua orang pada kerja. Jadi kerjaan aku sih pemasukan lancar lagi. Tapi di luar DJ ya? Di luar mulai DJ. dari syuting Nah kan dan aku bisa lain-lain. survive kan. Ada yang nggak bisa survive kayak misalkan karena tidak ada nge-DJ, ya dia tidak ada syutingan, tidak ada YouTube-nya, tidak ada Instagram-nya, biasa aja. Karena kan ada orang yang terlalu fokus di satu karir. Tapi kalau aku tuh gimana caranya gue survive, gue bisa dapat kerjaan yang lain. Nah ternyata aku di komedi ya lumayan dipakai juga gitu karena bisa ngobrol, terus ya bisa jadi co-host, diundang-undang YouTube kayak gitu-gitu bisa. Banyak Dinar di TV ya? Nggak banyak sih sekarang mah, dikit. Hebat. Kebanyakan YouTube sekarang malah. Oke, lanjut lagi tuh. Sebagai seorang DJ, Dinar mencoba ini bagus ini. Apa benar nih ya? Dinar mencoba mengajari adiknya bermain DJ. Heeh.
kamu mau jadikan adikmu DJ juga? Udah perform beberapa kali. Udah perform? Ya, dan kalau dulu kan aku perform, aku bilang kan 200.000 aku dibayar. Si Kirei? Si Kirei, dia sekarang bayarannya udah 7 juta, 7 sampai 10. Wah, perform di mana? Katanya COVID gak ada yang perform. Ada tuh kemarin udah opening. Kan kayak dibatasin jamnya sampai jam 2, jam 3 doang. Nah, dia udah perform di kemana, Semarang, Jogja, Di udah Orbit? perform. Bukan Orbit. Apa ya? Orbit kayaknya tutup ya? Tutup, ada. Tapi itu klub apa ya namanya nggak tahu. Pokoknya dia perform di Semarang dan Jogja. Terus yang waktu itu di Kupang udah perform. Wih, Selama adiknya. COVID. Kenapa adiknya perform, kakaknya enggak? Karena ya kalau misalkan dibayar aku nggak ada sponsor. Rugi ya kan? Rugi. Penontonnya dikit. Dikit, paling kan Tamunya dikit. sekarang tuh 25% atau 50%. Kebanyakan buat ngejagain kan 25% doang. Kalau bayar adik aku masih oke lah. Kalau bayar aku kan misalkan ada sponsor masuk juga rugi lah. Aku Nggak waktu itu balik lihat modal. Dinar Candy tuh ngajarin adiknya itu jalan pakai heels. Oh iya. Kocak banget, adiknya tuh dari kampung. Itu langsung diajarin DJ. Dibawa ke Jakarta, lu jadi Iya, artis iya. lu. Lu jadi DJ lu. Dibeliin Iya, iya. heels, disuruh jalan, gak bisa Iya, iya. kedeplak gitu. Iya karena adik aku nggak bisa pakai high heel. Tuh, Gitu. dilatih. Iya, iya, iya. Tapi ya pakai sepatu lah kalau nge-DJ. nggak pakai Kirei high heel. Candy ya, itu dia. Tuh ada lagi tuh. Apa? Karirnya semakin bagus hingga pada akhir tahun 2019 ia pun mendirikan manajemen bernama PT Jevolution Intertama Milenial di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Siapa itu? Adiknya? Bukan, tadinya ini aku. Aku tuh suka banyak idenya. Wah, oke. Nah, banyak Terus idenya. Nih kalau ini aku bubarin. kenapa? Karena ada salah satu dia investor juga. Dia berkhianat lah ibarat kata. Aku kayak udah cabut alat DJ semuanya aku bawa ke rumah aku. Jadi itu tuh apa? PT Jevolution itu apa? Di sana tuh kita mendirikan manajemen DJ, sekolah DJ, ada talent-talentnya juga. Kita mau bikin festival tadinya. Jadi kayak festival mini di setiap kota. Ini kayak yang rap party yang gitu. bikin siapa nih? Ini Dinar idenya aku. sama ada orang? Ada lah. 2 orang? investor. Atau lebih? Tiga. Bertiga? 3 orang, tapi Mereka investor? Iya. Pasti ide-ide kayak digital gitu juga ada beberapa digital yang jalan itu idenya dari aku. Ini kan bikin festival, aku tahu kayak misalkan nih kita sewa tempat. Terus kita undang beberapa DJ yang punya nama lah. Aku maunya DJ Indo. Misalkan kalau memang kita lebih budgetnya, kita undang yang internasional DJ. Terus yang opening sampai ini tuh aku maunya DJ kita gitu. Nah aku udah hitungin perbajetannya. Terus aku udah kapasitasnya berapa ribu orang yang masuk. Terus udah ada sponsoring juga kayak bir, alkohol. Mereka udah menawarkan diri buat jadi kayak bikin Boot-boot gitu? Iya, boot kayak gitu. Itu udah mau deal ya, cuman ada pengkhianatan di situ, aku nggak bisa. Kayak aku nggak bisa dibohongin. Jadi Masalah rugi dong, bisnis. jadi PT-nya ditutup lagi? PT-nya jalan tapi nggak ada akunya, nggak jalan karena itu link di setiap kota. Karena aku tuh kayak kenal sama IO di setiap kota, itu linknya ada di aku. Kayak link kerjaannya tuh ada di aku semua. Aku tuh suka kenal baik orang-orang yang memang pemain bisnis semua. Kita rugi nggak nih kalau main gini? Aku kayak misalkan kita jangan dulu main miliar nih, kita main ratusan nih, karena takutnya ruginya segini. Aku udah kalkulasiin semua. Nah, aku tuh teman-teman aku tuh pemain bisnis semua. Ketika orang ini hianatin aku kayak udah, gue cancel, gue nggak mau. Silakan lu jalan. Dia jalan sampai sekarang nggak ada tuh yang maksudnya tuh kayak aku aja ngerilis adik aku 1, 2 ya yang aku ajarin adik aku. Si Kay Ada udah berapa show. adiknya? 3. Nanti tiga-tiganya mau kamu jadiin DJ? Yang terakhir enggak, yang terakhir kan masih kecil, dia masih SD. Enggak, kalau dia udah beda, dia anaknya baik. Kalau yang 2 sih agak ugal-ugalan gitu. Jadi aku jadiin DJ. Siapa aja. tahu bisa ada youngest female DJ gitu ya. Nah, waktu itu aku ngerilis adik aku yang cewek aja udah perform DJ. Mereka itu nggak ada yang jalan gitu. Cuman kalau aku sih kayak bikin kayak Yudisya manajemen yang gini-gini, aku butuh spare 2 tahun lah buat bikin PT manajemen sendiri. Jadi aku tuh memang lagi kalau sekarang sih aku lagi ngerintis ada uang. Aku kayak beliin beberapa properti. Aku tuh pengen kedepannya tuh kayak punya rumah yang dikontrak-kontrak. Sekarang PT udah masih ada? Bukan, PT ini kan udah close. Lepas? Nah, aku mau bikin PT tuh di dunia entertain ya. Mau 2 tahunan lagi. 2 tahun lagi? 2 tahun lagi, karena di sekarang tuh aku uang yang aku dapat aku taruh ke properti buat disewa-sewain. Kita tanya dulu ya. Apa? Hasil nge-DJ dari tahun 2012 sampai sekarang kan udah banyak undangan TV dan sebagainya. Ya. Banyak nih dia.
Tadi dia bilang kebeli properti. Iya. Rumah udah berapa? Rumah on the way 3. Tuh. 3. Tapi yang orangnya aja kecil-kecil. satu. Orangnya 1, rumahnya 3. Yang kecil-kecil, yang Di kecil-kecil yang Jakarta misal semua? Jakarta. Ya kalau ada aku kayak ngasih ke orang tua, tapi itu kayak di kampung beli sawah, bangun masjid. ada. Yang bangun masjid di mana? Di kampung deket rumah aku. Nah, ini ganti judulnya lu. Oh iya. Dinar Dari Candy Candy bangun masjid. Dari hasil nge-DJ. Dari hasil Oke. DJ. Nah itu Ntar kena uangnya. lagi kita diomongin. Jadi- Tapi yang Iya, dulu iya. aku main ke apartemen Kalau itu udah close, udah diambil apartemennya, udah dijual. dijual. Udah. Jadi Sekarang ke rumah, rumah 1 ditinggalin. ditinggalin 1. Rumah 2 lagi. Aku baru kemarin beli rumah, jadi ini rumah tetangga. Aku suka berisik terus. Tiba-tiba si tetangganya, udahlah kamu beli aja rumah aku, kayak gitu. gitu. Terus aku beli rumah tetangga. Jadi kayak sebenarnya bisa digedein kayak ke rumah tetangga, bisa situ. Terus yang satunya jauh, agak jauh, dan itu kayak ya rumahnya lumayan murah gitu. Jadi aku tuh kayak nanti nih misalkan 5 tahun atau 3 tahun ke depan si rumah ini jadi bisa disewain gitu. Kan kalau punya 3. 10. Oh, itu belum jadi yang ketiga. Belum. Oh, Masih pembangunan. masih proses. 3, udah 3 ya? 3. On the way 3 ya, benar dia bilang. Apalagi mobil banyak ya? Mobil tuh yang waktu, inget nggak Kak Yudis, yang waktu pas dinner nge-DJ banyak, itu tuh aku investin di salah satu rental mobil. Jadi aku tuh waktu itu beli 3 mobil di DP. Tuh, pinter loh DP. dia loh. Punya uang beli DP mobil, Iya. dipakai bayar DP. 3 DP Iya. mobil, itu kan udah nanti ada perhitungannya, Bener. misalkan setorannya berapa, Iya. keamanannya berapa gitu. Nah di situ dari itu udah mau 2 tahun. Udah lunas dong. Enggak itu kreditnya 4 tahunan. 3 ya? Belum lunas Tiga. tiga-tiganya? Belum. Masih ada tiga-tiganya? Nah pas pandemik aku ada masalah. Apa tuh? Iya kan nggak laku. Oh, mobil nggak ada yang sewa. Nggak ada yang sewa. Nah di situ aku lumayan agak bentrok, walaupun itu teman aku ya. Cuman kita kan masalah keuangan harus terbuka, bla bla bla. Tapi kalau sekarang sih jalan lagi, ada aja setoran gitu. Yang penting kan si mobilnya itu harus 2 tahun lagi nih selesai. Tapi aku masih pengen rental mobil itu jalan gitu. Ya semoga aja, karena kan itu masih dipegang sama orang sih. Kalau kedepannya nih, aku pengen nih kalau adik-adik aku udah besar, maksudnya kayak adik-adik aku nih, ya udah kalau bikin rental mobil kamu yang pegang. Biar dia pegang. gitu. Ini bener nih, bagus. Bantu Cuman kan keluarga maksud- juga. Aku tuh kayak Kak Yudis gini, misalkan aku jatuh nih, kayak misalkan kayak kemarin pandemik jatuh nih kan si sewa mobilnya nggak jalan, itu jatuh dong kita ya nggak sih? Tapi aku nggak berhenti gitu aja. Ya udah gue cari lagi nih dari mana ya, gue cari uang, Iya. baru beli ke yang rumah-rumah itu. Yang Nah, rumah ini baru-baru. Mobil tadi 3 kan disewakan. Sewa. Yang dipakai Ada 3. waktu itu ada yang sedan 1 aku tahu. Oh itu aku jual baru laku 2 minggu. 2 minggu yang lalu. Ada 2 minggu aku jadi mau keluar mobil baru lagi gitu. Karena kan parkirannya sempit, kayak Yudis cuman buat 3 mobil. Enggak, tapi yang 3 disewakan memang parkir di rumah juga. Enggak, Enggak kan, di tempat iya, orang di kan. tempat 3. orang. Yang di rumah 3 lagi. 6 dong, mobilnya banyak banget loh. Enggak, kan ada adik aku. Hebat kamu ya. Tapi aku muter-muter loh, kayak Yudis orangnya tuh muter-muter kayak Iya. gue punya uang nih, harus kemana nih, harus kesini gitu. Dibisnisin lagi gitu ya. Dibisnisin Berarti lagi. hebat, sawah, masjid. Tabungan punya juga. Punya Oh, dah. banyak berarti. Enggak, maksud itu kalau tabungan itu minimal aku tuh suka punya prepare. Aku takut terjadi nih sesuatu sama aku. Minimal aku bisa bayar atau tanggung jawab terhadap diri aku kalau terjadi sesuatu. Jadi ada uang yang benar-benar satu rekening aku kunci, nggak ada ATM-nya gitu. Udah itu aja. Pinter dia. Kalau gini deposito gitu banyak juga. Bukan deposito, apa sih namanya itu, kayak asuransi. Kayak gitu. Ada. Banyak duitnya. Asuransinya ada, aku ada 3 asuransi lah. Belajar nge-DJ nih kayaknya. Waktu itu ada di videonya tema itu. Ada dia naruh Apa? uang tuh di brankas gitu. Oh, itu Enggak. apa? Kayak room tour gitu? Iya kayak room tour Wah, gitu. aku mau nonton tuh nanti Itu tuh. di brankasnya tuh Enggak. uangnya cash gitu, ratusan juta. Banyak ya? Bukan kalau itu, kalau dulu kan Dinar tinggal di apartemen tuh Kak Yudis. Kalau di apartemen tuh kita kalau mau ambil uang jajan tinggal ke ATM di bawah. Heeh. Kalau sekarang kan di rumah. Rumah terus udah masuk ke Tangerang gitu. Kalau mau ngambil uang ke ATM tuh kayak jauh, harus ke minimarket kemana dulu jauh. Jadi aku suka naruh uang di berangkas, jadi ambil kayak 100.000, 200.000 aku ambil. Tapi ratusan juta? Ratusan juta. Oh, dia berarti itu naruh ATM di rumah. Iya. Ya, loh ini apa lagi nih kok Dinar disantet nih?
Ini kan kalau santet itu tidak bisa dibuktikan sebenarnya gitu. Cuman aku pernah merasa rancu aja gitu, kayak pernah didatengin gundurwo gitu. Tahu yang ngirim? Nggak tahu. Enggak, ke paranormal masih ada gitu. Cuman kan kita nggak bisa buktiin yang kayak gitu. Kalau kita bilang ya kita kena ITE juga, salah juga kan, kayak seuzon benar. sama Iya, orang. iya, iya, Kayak iya. memfitnah. Tuh. Tuh. Tuh ada pria umur 70 tahun katanya pernah ngajak ngajak berkencan. kencan. Nah, ini udah meninggal kemarin. Innalillahi. Serius? Serius. Hah? Iya, meninggal. Oke. Ya udah kita Meninggal skip kemarin. dulu. Yang Tuh. ini. Iya di skip gak apa-apa dong. Iya, Boleh iya, dong, iya, ya iya. kan? Nah ini bagus ini. Iya. Katanya Dinar pernah Apa tuh? terkena kasus hukum. Oh iya betul. Nah ini penyalahgunaan rekening apa itu? Aku belum pernah dengar itu. Oh ini karena ini apa? Endorse betting online. Dan bukan aku aja yang kena, ada 50 orang. Itu ngapain itu? Kayak promosi Terus? di YouTube. Setelah itu? Terus pokoknya ada masalah apa yang punyanya ketangkep. Jadi yang mempromosikan itu dipanggil semuanya ke kantor polisi dan kayak ditanya jadi saksi kayak gitu. Kayak oh kamu gini-gini ya. Ya ditanya-tanya kayak berapa pertanyaan. Tapi sebagai saksi bukan sebagai tersangka. Oh cuma saksi. Saksi. Oh aman. Saksi Nggak aja. Ada apa itu. Itu. Aman. Wow Habis luar ini biasa udah. ya. Abis nih Dinar Habis. tolong sampaikan pernyataan-pernyataan terakhir Dinar. Gini. Lapar. Oh lapar. udah pesen. Oh udah pesen. Oh, udah datang. Ya apalah terserah Dinar yang orang belum tahu dari Dinar mungkin. Enggak, aku tuh suka sama anak muda yang mau bekerja keras. Oke. Oh ini closingnya bagus. Motivasi ini. Motivasi, tapi Iya. terlalu berat deh kalau aku yang ngomong ya. Enggak silakan. Suka berantakan omongannya Nggak kalau apa-apa. yang Kan terlalu gini anggap memotivasi. aja gini Dinar itu sebagai contoh sosok yang berasal dari desa juga mungkin. Desa, yang apa ya? Terus akhirnya bisa sampai ke kota, bisa sukses itu punya rumah dan sebagainya. Apa motivasinya? Jangan berhenti berjuang. Kayak misalkan kamu jatuh tuh jangan, aduh aku kayaknya trauma mau naik lagi nih. Coba lagi. Aku tuh sampai kayak di mana posisi kayak merasa kill myself, kayak lu capek nih. Tenaga aku ke push capek, tapi aku harus kayak berjuang kayak aku harus bisa punya penghasilan sendiri gitu. Jadi aku kayak harus kerja sampai ada salah satu pekerjaan yang ternyata bisa mendapatkan uang banyak. Kenapa Dinar tuh pingin kerja cari uang? Uangnya tuh nanti endingnya mau dipakai apa? Buat happy. Yeay. Closingnya nggak jadi nih guys buat happy guys ya teman-teman. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Terima kasih Dinar Candy, sampai ketemu lagi di podcast Terima kasih. berikutnya. Dadah.